awalnya tuh bukan mau ngambil ini. Kayaknya worth it juga gitu buat dibeli. Jauh lebih enak karena lebih irit kita. Ya kalau dimiripin sama mobil bensin mungkin ke diesel kali ya. Nilai plus banget. Mobil masa depan. Ini adalah salah satu mobil listrik terlaris di Indonesia dan punya bentuk yang mungil. Ini dia, Wuling REV yang baru aja dijual tahun 2022. Dan tipe yang ini adalah yang long range. Untuk saat ini mobil ini belum punya kompetitor, jadi lu bisa lihat di jalanan banyak banget, bahkan ada yang dipakai untuk daily. Salah satunya Wuling REV yang ini. Waktu pertama kali keluar, ini langsung dibeli dan langsung dimodifikasi. Nah, maka dari itu kita langsung tanya-tanya sama yang punya. Pakai mobil ini tuh enak gak sih buat daily? Halo Mas Andrew. Halo Mas Alfi. Mas, saya mau nanya nih Mas. Ya. Ini punyanya udah berapa lama dan waktu lu ngambil itu di harga berapa Mas? Waktu itu saya beli tuh bulan November, datang mobil Desember, ya kurang lebih udah 7 bulan lah ya saya pakai. Kalau harga, karena saya di Kabupaten Bogor, saya dapat harganya 297 auto area. Nah itu kan yang belum subsidi ya Mas? Belum. Kalau yang udah subsidi tuh dapat berapa Mas? Subsidi itu mulai bulan Maret atau April itu dia yang long range itu kurang lebih di 269. 269. Itu untuk yang long range. Long range. Oke. Alasan lu pilih ini Mas untuk jadi mobil listrik harian Mas? Sebetulnya awalnya tuh bukan mau ngambil ini, coba mau ngambil mobil bensin yang lainnya. Cuman setelah mikir-mikir sama mama aku juga, kayaknya worth it juga gitu buat dibeli. Karena kan dari biayanya gitu-gitu kan. Terus akhirnya kita ambil, ternyata dipakai harian jauh lebih enak karena lebih irit kita. Oke. Dan kalau dilihat-lihat ya ini juga secara desain bentuknya imut banget gitu. Minimalis ya. Iya minimalis dan kalau di jalan suka diliatin orang pasti. Pasti. Oke, maka dari itu kita akan bahas eksteriornya terlebih dahulu. Kayaknya lucu juga ya kalau buat dipakai harian karena bentuknya kecil banget dan desainnya futuristik. Bahkan kalau naik mobil ini, suka diliatin orang di jalan karena bentuk mobil ini yang imut. Kalau lu nyadar, kayak mobil-mobilan troli di mall-mall. Nah, bagian depannya ini nih menurut gua futuristik banget, Mas. LED ya, ini tipis, memanjang dari kanan ke kiri. Ini yang ngebuat kayak di mobil-mobil di film robot ya. Iya, mobil masa depan. Iya. Dan yang bagusnya untuk tipe yang long range, lampu headlampnya ini udah LED. Kalau yang short range itu masih bohlam ya? Iya, bohlam. Oke. Kalau yang di depan ini apa nih Mas? Tempat apa nih? Ini tempat buat chargerannya. Oh, ngecasnya di depan ya? Iya, ngecasnya bagian depan dia. Oke. Nah, ini ngecasnya berapa lama sih Mas? Kalau saya pernah coba, misalnya dari 70% itu ke 100 kurang lebih 3,5 nyampe 4 jam. Itu chargeran yang biasa. Itu nggak overcharging. Kalau overchargingnya dia kurang lebih dari 70%, paling 1,5 jam nyampe 2 jam lah. Tapi katanya jangan sering-sering ngecas yang pas charging ya, supaya baterainya lebih awet. Kalau di depan ini untuk apa Mas? Kan nggak ada mesin nih. Coba kita lihat aja ya kali ya. Oh, nah, kecil ini banget ya. Udah hampir nggak ada space. Iya. Di sini cuma ada air wiper, minyak rem, AC buat freon sama ya? aki di bawah. Oh, sama aki. Jadi udah nggak ada tempat space penyimpanan. Nggak ada sama sekali. Oke, mantap. Nah, tutupnya juga kayak gini nih. Disangkutin. Nah. Oke, Mas, kita langsung lihat ke samping aja ya, Mas ya. Oke. Ini bagian sampingnya imut juga ya, panjangnya ini nggak nyampe 3 meter. Kurang lebih ya. Iya, dan ini cuma 2 pintu, jadi kayak mobil sport ya Mas ya? Iya, termasuk mobil sport gak ya? Nah Mas, ini untuk di bagian samping kayaknya udah ada yang nggak standar Mas. Apa aja yang udah diubah nih Mas? Yang nggak standar yang paling kelihatan awal biasanya ini, tulisan decal side-nya. Oke. Decal side-nya saya tambahin tulisan Cina, artinya Wuling Motors. Oke. Nah ini kayaknya juga pelek iya, ya? dop peleknya. Dop pelek. Itu dopnya doang jadinya. Oh. Jadi dia kan Wuling REV itu pelek standarnya itu kan kaleng. Iya.
dia cuma ditutupin dop kan. Iya. Nah, biasanya banyak orang suka pada dicopot soalnya kurang suka sama desainnya. Oke. Dan kalau dilihat-lihat sebenarnya ukuran peleknya kecil juga ya, Mas ya? Kecil banget. Ring 12. Seukuran Vespa kali ya. Ukuran Vespa, iya. Nah, itu yang ngebuat di tol tuh agak kurang stabil. Makanya Ya, lu tambahin kadang-kadang. apa tadi di kaki-kakinya tuh? Tadi saya tambahin kayak stabilizer tapi dia di pernya. Oke, Jadi stopper kayak gitu damper. ya? Iya, kayak damper. Jadi improve-nya jadi lebih stabil lah ya? Iya, lebih stabil. Oke, nah Mas. Kalau untuk talang air ini bawaan atau udah gantian? Enggak, talang air beli di luar lagi. Oh, beli di luar. Soalnya katanya kalau nggak salah di dealer itu belum ready dia. Nah, Mas, bisa ajarin saya gak, Mas? Cara ngebuka kuncinya tuh gimana sih cara Ngebuka antara ini dua Iya. dikunci Iya. atau nggak pencet ini Oh, aja. pencet ini. Jadi udah keyless lah ya? Udah kilas dia. Oke. Buat yang long range. Buat yang long range. Kalau short range dia masih ada kuncinya. Oke. Nah, gue juga penasaran nih sama desain belakang. Kita ke belakang aja ya, Mas. Boleh. Awalnya gua ngira ini defogger, ternyata ini antena ya? Iya, antena ternyata. Oke, bentuknya tuh kenapa mirip banget sama defogger Iya, ya? saya juga awalnya kirain ini defogger. 2 bulan 3 bulan pakai baru tahu kalau ini ternyata antena. Oke, jadi itu antena guys. Wih, sempit juga ya ternyata ya. Lumayan. Kalau jok row keduanya ini nggak dilipat, ini space bagasinya hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Dan coba kita lipat jok row keduanya ya. Boleh. Nah, ini baru kesedia space yang lumayan gitu. Karena kan kita pakai mobil ini juga jarang Berempat. rame-rame, iya. Mobil jarang yang banget. cocok buat jomblo gitu, yang suka nyetir sendiri. Nah, makanya kita naruh barang-barangnya ini di belakang dan itu udah lebih dari cukup space-nya. Terus di belakang udah nggak ada apa-apa lagi ya, udah Nggak ada cuman apa-apa ada lagi sih. hand grip. Di sini juga buat naruh baju, cukup fungsional juga. Dan untungnya di belakang juga tersedia seat belt guys, jadi Iya, safety-nya masih masih diperhitungkan. Karena rata-rata kalau mobil yang murah gitu atau mobil yang sempit, belakangnya itu udah nggak usah pakai seat belt aja. Dan ini masih dikasih. Masih. Nah, kita langsung lihat interior aja Mas ya. Boleh. Wah, desain dalamnya ini juga sama-sama futuristik kayak yang depannya ya. Iya, futuristik banget. Yang ngebuat futuristik ya menurut gue nih ya, ada layar digital dari driver sampai tengah. Gila ini. Dia full nyambung. Dan ini touchscreen loh. Touchscreen. Ini yang ngebuat mobil ini tuh terlihat futuristis. Tapi bukan cuma futuristis, mobil ini juga fungsional yang gue lihat ya. Karena contoh nih, lacinya banyak. Lacinya tempat banyak. penyimpanannya banyak. Di sini laci cukup, sebelah kiri, di bawahnya ada, dan Dan cup holder juga banyak Cup holder, ya. ini kayaknya paling banyak dia cup holder. Ada Ini aja kanan 4 kiri ya? udah 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Oh gila emang. Cocok banget buat daily ya, karena bisa naruh barang-barang kita dengan Banyak. baik. Iya. Gitu, dan yang ngebuat gua kagok ya Mas ya. Ini persneling ya Mas? Iya. Kayak Land Rover diputer Land gini. Rover sama beberapa Mercy atau kayaknya ada Iya, ya. jadi terlihat futuristik, cuman agak harus membiasakan diri aja. Terbiasa Gitu. dulu. Ini juga tombol kaca juga di sini ya, Di tengah, kayak Mini Cooper. Iya, dan parking brake-nya juga di tengah dan udah elektrik. Ada elektrik. Tapi Yang- kalau yang short range masih manual. Oh, masih ditarik ya pakai Iya, otot. rem tangan otot. Oke. Nah, Mas, saya penasaran di head unit ini ada fitur apa aja ya? Banyak. Ini ada Bluetooth, Iya. ini buat telepon, tapi telepon itu kalau kita udah nyambung aja sama Oke. HP-nya. Terus ada buat kontrol kendaraannya kayak jendelanya atau wipernya atau yang Oke. apa, navigasi. Android AC. ada ya? Android ini udah Android Auto. Android Auto. Bisa. Oke. Dan di speedometer ini ada Trip. apa nih, Mas? Trip sama kayak dyno test gini nih. Oh, ini voltmeternya ya, volt. Satuan listrik. Jadi kalau digas ini naik Iya. grafiknya. Yang satu lagi ini dia buat ngebaca kalau nggak salah AC sama radio audio kalau nyala. Oke, siap. Makan berapa dia itunya. Nah, ini cara nyalainnya gimana sih, Mas? Tinggal injek rem doang. Injak rem? Tunggu di indikator tulisan ready. Oh, udah jalan habis itu. Udah nyala ini. Emang sunyi Nyalanya. banget. Iya, nyalanya simpel juga. Jadi masuk, injak rem, udah nyala. Udah. Jadi siap jalan. Oke, maka dari itu kita langsung test drive aja.
sekarang kita udah test drive nih di jalan sama Mas Andrew. Iya. Nah ini saya kaget ternyata nyaman juga di dalam ya. Nyaman. Cukup Saya nyampe Bandung aja, aman. Oh ini Mas paling jauh pernah nyampe Bandung? Pernah nyampe Bandung. Oke, terus ada juga tuh yang sempat viral yang sampai Bali naik mobil ini. Kebetulan rumahnya ternyata dekat saya. Oke. Makanya menurut saya, wah itu gila juga sih. Gila ya. Apalagi orang tua ya. Jadi BTW ini tenaganya tuh 40 horsepower disambungin ke roda belakang ya. Semuanya ke roda belakang. Iya, torsinya tuh 110 Nm. Jadi sebenarnya mobil ini tuh ya seperti mobil listrik lainnya ya, lebih ke torsi. Ya pasti. Ya kalau dimiripin sama mobil bensin mungkin ke diesel kali ya. Iya. Torsinya yang lebih ada ya. Oke. Mas ngomong-ngomong di tol udah pernah coba sampai berapa top speednya Mas? Saya terakhir nyampe 110. 110 udah. Kayaknya itu di limit ya. Sebenarnya bisa lebih. Kayaknya masih bisa lebih. Cuman ya mungkin karena bannya kan dia kan pakai yang eco ya. Iya. Khusus juga buat TV. Iya. Jadi agak bahaya sebenarnya kalau dipakai ngebut. Biasanya sih sebelah saya lari palingan di tol itu 80 90 turun, 90 turun gitu. Ya itu batas amannya di mobil ini segitulah ya. Untuk bantingan suspensi sebenarnya nggak begitu empuk, mungkin itu dibuat stabilan ya. Nah itu sih ketolong yang tadi kita bicarain tuh. Yang saya tambahin damper itu. Makanya di tol tuh dia bisa lebih stabil. Sering keluar kota pakai ini. Nah itu charging stationnya gimana tuh Mas? Charging station sih sekarang udah mulai banyak. Kalau kemarin pas awal-awal saya ke Bandung itu di beberapa rest area itu tuh belum terlalu banyak. Tapi sekarang udah mulai ada. Jadi udah lebih aman lah. Terus kekedapan kabin juga cukup kedap ini dari luar kok. Lumayan. Cuman sih sebelah kalau mau ngerasain kedap atau enggaknya di tol sih berasa banget tuh. Di tol suara angin masuk ya? Suara angin lumayan. Suara angin lumayan, apalagi kalau di beton kan. Oh hazardnya di atas ya, lucu juga. Jadi kalau nyalain hazard berasa kayak lagi ngontrol pesawat. Iya. Saya penasaran torsinya tuh seenak apa, mungkin ntar kita coba ya habis. Ya, ini kita di mode eco dulu ya. Mode eco. Nah kita gas. Ini ya di mode eco ya, kita gas dikit ya. Iya. Oh langsung ngejambak. Tapi agak delay. Iya. Coba pindahin ke mode normal kali ya. Agak lumayan berasa. Lumayan. Udah jauh lah. Sebelah sih kalau normal dari yang pengalaman saya ya, sebelah normal sama sport itu beda tipis. Ada yang bilang sih sebelah cuma beda top speednya doang. Soalnya katanya kalau yang normal paling cuma 105. Nah itu mungkin 110 itu pas saya pakai sport tuh. Bodinya kecil, tapi nggak berasa kecil sama sekali dalamnya. Di dalamnya berasanya luas. Iya. Karena saya juga kaget awalnya dari luar kecil, pas masuk ternyata nggak sekecil itu. Iya. Apa karena kita ada ininya, bolongan tengahnya? Nah bisa jadi nih. Jadi berasa lebih luas lagi kan. Ada sih kalau yang udah pasang armrest agak berasa sempit, soalnya dia nyampe depan. Oke. Emang ya ini mobil tuh gampang banget buat disetir, cocok banget buat yang baru belajar nyetir ya. Belajar nyetir oke lah. Iya, cuman ya disaranin di eco. Masuk gang senggol tuh gampang banget ini mobil. Udah beberapa kali sempet ke gang yang lumayan sempit banget tuh. Lebih pede. Lebih pede. Iya, mungkin karena biasanya saya lewat gang kecil pakai mobil gede, pas pakai ini lebih pede lagi. Karena udah terbiasa sama mobil gede, pas mobil kecil aman ini mah nggak bentok gitu. Cari parkir gampang. Paling kalau kekurangan di tol kadang-kadang ini kali ya. Kalau kita dilewatin sama mobil-mobil lain. Oh iya ngerti. Jadi kayak kita kayak kena angin lah, goyang-goyang. Kadang-kadang kena kelewat sama mobil LCGC aja kayak Agi atau yang lain. Itu kadang-kadang suka berasa. Kalau Pajero Fortuner ya lumayan. Kalau di sebelah sama bis, wah itu pasti buru-buru pengen lewatin aja. Iya. Dan ini agak bahayanya kena blind spot truk-truk ya karena terlalu kecil. Nah, iya sebenarnya spionnya tuh sebenarnya ada blind spotnya. Jadi apa ya? Kurang gitu. Mungkin kalau kita ngomongin kayak mobil-mobil zaman dulu yang spionnya agak-agak nanggung kayak BMW E36 gitu tuh, kan spionnya kecil tuh. Nah, jadi blind spot kita tuh agak berkurang, makanya
biasanya yang punya RV itu display-nya dia ditambahin yang angle wide-nya ya. Oh, Ada tuh yang iya, spion iya, kecil iya. ya. Iya, betul betul betul. Ya dikasih gituan. Tapi overall ya, kesimpulan dari gue setelah nyoba mobil ini, meskipun nih dari luar tuh kelihatan kecil, cuman dalamnya lega loh. Legroomnya nih loh, lega banget. Legroomnya, wah itu ini nilai plus banget. Iya, cuman sayangnya ada gundukan ban di Iya, sebelah kiri. dikit. Iya, dikit. Mobil ini gampang banget buat di setir gitu. Torsinya enak ya, Torsinya enak. dan menurut gue worth it sih ini buat harian ya. Mas pakai harian terus nih pakai ini. Pakai Mantap. terus. Daily. Mobil bensinnya malah nganggur di rumah. Daily beaternya pakai ini justru. Iya. Mantap, mantap. Thank you banyak Mas udah boleh nge-review mobilnya Mas. Sama-sama. Sampai jumpa di kendaraan-kendaraan tempur harian berikutnya.